Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabahu ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Tidak terasa Ramadan akan meninggalkan kita. Ini sudah hari ke-27. Hanya tersisa 28, 29 dan mudah-mudahan saja sampai 30. Layaknya seorang yang ditinggalkan kekasih yang barusan saja datang, seseorang yang ditinggalkan oleh yang dirindu, lama kehadirannya, lalu waktu berkunjung sudah habis. Tentu kita rasanya baru beberapa hari yang lalu kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Hari ini kita harus sudah siap-siap berkata wada'an ya Ramadan. Mereka yang menyambut kedatangan Ramadan dengan penuh kebahagiaan tentunya akan melepas Ramadan dengan kesedihan. Mereka yang menunggu-nunggu datangnya Ramadan dengan segala oleh-oleh yang dibawanya tentunya akan mengevaluasi seberapa banyak oleh-oleh yang dinikmatinya. Bahkan oleh-oleh yang ditinggalkan untuk bekal hingga datang Ramadan lagi. Saudaraku, Ramadan meninggalkan kita setidaknya ada 4 pembiasaan penting yang kita dilatih, didorong untuk melakukan 4 pembiasaan ini, yang insya Allah kalau kita sungguh-sungguh menjalaninya, imanan wahtisaban, kita akan punya bekal menghadapi kehidupan hingga ketemu Ramadan lagi menyapa kita, mentraining kita, mendidik kita, mengislah kita. Saudaraku rahimakumullah, mari kita mengevaluasi 4 hal ini dan apa yang sudah kita ambil lalu kita pakai bekal nanti di hari-hari yang akan datang setelah Ramadan meninggalkan kita. Saudaraku rahimakumullah, yang pertama adalah training al-imsak. Ya, karena asyam ini berasal dari kata al-imsak, yaitu latihan mengendalikan diri, mengendalikan nafsu, mengendalikan keinginan. Jadi pada saat dikendalikan oleh diri kita, bukan kita yang dikendalikan oleh nafsu, inilah nilai keimanan yang tertinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan barometer keimanan dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Belum disebut beriman seorang di antara kalian hingga hawahu, keinginannya, nafsunya, seleranya, taba'an, itu ngikut, menyesuaikan, selaras jalan, berada di belakang apa yang aku bawa, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya yang sudah ditafsirkan, dijelaskan oleh para ulama-ulama kita.
Jadi inti saum adalah di situ. Menundukkan dan menjadikan hawahu itu tabaan, ngikut Allah Subhanahu, ngikut apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Seleramu harus sejalan dengan garis selera Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kehidupan kita ini, saudaraku rahimakumullah, kita tidak bisa lepas dari keinginan-keinginan. Tidak bisa lepas dari dorongan atau ajakan hawa nafsu kita. Dan kalaulah kita tidak punya hawa nafsu, kita ini nggak jadi manusia. Ya, malaikat yang tidak diberi hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jati diri kita adalah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah ilhamkan pada diri kita fujuraha wa taqwaha, potensi negatif, ini disebut dengan nafsu, wa taqwaha, potensi takwa, ini sering kita sebut nurani. Ya. Ini sedikit menyimpulkan apa yang kita sudah pernah kaji dalam Ighasatul Lahfan. Ya. Saum adalah upaya untuk meredam, mereduksi potensi fujur dengan cara melatih diri untuk mengendalikan apa yang diinginkan oleh nafsu kita agar terbingkai dengan tata aturan Allah dan Rasulnya, terutama nafsu makan, nafsu minum, nafsu seks. Ini latihan yang paling sederhana. Allah tidak mengharamkan makan, tidak mengharamkan minum, tidak mengharamkan seks. Itu sudah fitrah manusia. Fitratallahil ati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Selain Allah Subhanahu wa taala memberikan garis, ini makanan yang halal, maaf, ini makanan yang haram, ini minuman yang haram, ini pelampiasan seks yang haram, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, karena yang halalnya banyak. Ya. Nah, di Ramadan ini bukan hanya bicara halal atau haram, tapi bicaranya adalah bagaimana Anda bisa mengendalikan, menikmati hal yang halal, sekalipun itu halal, apalagi haram, sekalipun itu halal, dikendalikan waktunya, karena Allah menginginkan kita ya bisa mengekang nafsu demi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari siam adalah pengekangan hawa nafsu. Jadi potensi negatif kita kekang. Saudaraku rahimakumullah, bersamaan dengan siam di siang hari, malam hari itu kita qiyam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Jadi melakukan qiyamul lail di bulan Ramadan ini spesial, hanya ada di bulan Ramadan yang kita sebut dengan tarawih. Ya. Ini adalah upaya training taqarruban ilallah, agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Ya. Kedekatan kita dengan Allah ini adalah memberi ruang pada jiwa kita, pada kalbu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk bersinarnya cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa al-qalbu baitur rahman, hati yang sesungguhnya bila ia bersih itu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun memang nurani kita ini disebut dengan kalbu,
litaqallubihi. Ya. La yusamma qalbu qalban illa litaqallubihi. Kalbu itu, hati itu disebut kalbu karena dia berbolak-balik. Dan kita mengingat, diajari oleh Rasulullah SAW berdoa sebagai pengakuan bahwa Allah yang membolak-balikkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang membolak-balikkan hati. Ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, kalau nafsu sudah kita kekang, kalbu sudah dicahayai dengan taqarruban ilallah subhanahu wa ta'ala, kita akan menjadi kekasih Allah subhanahu wa ta'ala karena kita taqarrub, mendekat kepada Allah bukan hanya dengan salat 5 waktu, tapi juga salat qiyamul lail. Ya. Yang akan kita dapatkan apabila kita taqarrub kepada Allah melalui salat malam, apalagi kalau salat malamnya sampai kita menangis, ya, berlinang air mata karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dengan cara ini kita sudah mendapatkan 2 ciri ahli surga. Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang khafa maqama rabbih, takut kepada Allah, dan itu dibuktikan dengan qiyamul lail, banyak mendekat kepada Allah. Jadi kalau takut pada macan, kita menjauh dari macan. Takut pada virus corona, kita menjauh dari virus corona. Kalau takut kepada Allah, kita mendekat kepada Allah. Itu bedanya takut kita. Ya, kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, Syiyam wal Qiyam ini, ya, Syiyam wal Qiyam ini satu kesatuan, satu paket. Bagaikan 2 keping mata uang, 2 sisi mata uang. Ya. Paket ciri ahli surga itu bisa mengendalikan nafsu dan takut pada Allah. Ya. Dalam surat Al-Bayyinah dijelaskan bahwa orang-orang yang diridhoi oleh Allah mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa? Dzalika liman khasyya rabbah. Ridha Allah, surga Allah itu bagi orang yang khasyya rabbah, takut pada Tuhan. Mari kita periksa. Sudah 27 hari, apakah betul kita sudah bisa mengendalikan nafsu kita? Apakah betul kita sudah betul-betul punya rasa takut yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala? Yang 2 energi ini terus bisa menyala, ya, terus menjadi energi kita sampai kita ketemu Ramadan lagi. Ya. Sebuah asar atau perkataan ulama mengatakan, barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, tapi ia belum pernah menangis takut siksa Allah, maka ia perlu mempertanyakan pada dirinya apakah imannya sudah benar atau tidak. 2 mata yang kata Rasulullah tidak akan disentuh api neraka. Yang pertama adalah mata yang banyak begadang karena berjuang di jalan Allah. Yang kedua adalah mata yang berlinang, menangis takut pada siksa Allah Subhanahu wa taala, berharap surganya. Saudaraku, masih ada waktu 2-3 malam ke depan. Kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyesali dosa-dosa kita. Kita menangis karena ditinggalkan Ramadan. Kita menangis khawatir Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosa kita. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ragba'an fi rajulin, ragba'an fi rajulin, ragba'an fi rajulin. Merugi sekali orang. Terlalu bodoh seseorang yang bila dia lewat Ramadan tapi dosa-dosanya belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa bila masuk Ramadan, maka setiap malam Ramadan ada orang-orang yang mendapatkan
remisi merdeka dari neraka, utaqa'u minan nar. Allahumma ja'alna min utaqa'in nar, ya Allah jadikan kami ini sebagai orang-orang yang telah mendapatkan remisi dari siksa api neraka. Saudaraku, jangankan kita merindukan surga dan neraka, merindukan surga dan sangat takut pada neraka, ya, keyakinan kita tentang ada surga atau tidak ada surga itu pun mungkin jangan-jangan masih ragu-ragu, ya. Keyakinan kita bahwa ada api neraka jangan-jangan masih memang kurang begitu kuat. Maka mari kita merenunglah tentang diri kita. Sudahkah kita punya dua hal tadi? Nafsu yang terkendali, hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena penuh rasa takut kepada Allah. Saudaraku, pembiasaan ketiga yang Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di bulan Ramadan adalah tilawatul Quran, ya, membaca Al-Quran yang berfungsi sebagai hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan. Satu sisi kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala sang pemberi hidayah. Di sisi lain kita digerogoti oleh nafsu. Dalam kehidupan ini kita digerogoti oleh nafsu, dibawa untuk sesat, dibawa untuk menyimpang, dibawa untuk maksiat. Ada sisi lain yang ngontrol apakah nafsu itu diikuti atau tidak. Apa itu? Otak kita. Ya. Otak yang kemampuan untuk memilih dan memilah, atau disebut dengan kalbu yang berilmu atau kalbu yang gelap dari ilmu. Kalau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kalbu itu sebagai komando, seluruh anggota tubuh itu adalah pasukannya. Dia ngomando kemana, dia memerintahkan yang positif atau negatif tergantung apa yang masuk ke pada si komandan itu, tergantung informasi yang masuk ke dalam. Nah, informasi yang masuk ke dalam mata, telinga, kemudian diolah oleh kalbu, oleh fuad kita, inna sam'a wal basara, pendengaran, penglihatan, wal fuada, fuad itu otak dan hati kita, ya. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Di kita nih belok kiri, belok kanan, maju atau mundur sangat tergantung pada perintah otak kita. Makanya banyak dalam ayat-ayat Quran, afala ta'qilun, kenapa kalian nggak mikir? Gitu ya. Nah, pada saat kita banyak membaca Al-Quran, maka dengan sendirinya kita sedang memasukkan informasi lewat mata dan telinga kita. Dan kita sudah bahas ya di dalam kitab Ighasatul Lahfan itu, bagaimana kita memperbaiki jiwa, memperbaiki kalbu, perbaiki apa yang dilihat, apa yang didengar. Nah, mari kita evaluasi, apakah saat kita membaca Al-Quran itu telah mengobati hati kita? Apakah kita saat baca Quran itu telah meluruskan cara berpikir kita? Apakah pada saat kita baca Quran itu telah menghilangkan syubhat, keraguan, remeng-remeng yang ada dalam alam pikiran kita? Makanya baca Quran yang bermanfaat itu idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah iman. Ya, membaca Quran bukan makin bingung, tapi makin yakin dengan kebenaran Al-Quran. Ya. Kita mendapatkan sakinah pada saat kita baca Quran. Kita mendapatkan hidayah pada saat kita baca Quran. Kita mendapatkan spirit pada saat kita baca Quran. Kita mendapatkan semangat pada saat kita baca Quran.
kita mendapatkan rem dan guide pada saat kita baca Quran. Saudaraku, kita masih punya waktu yang tersisa cukup banyak insya Allah untuk bisa memahami ayat demi ayat Quran. Dan kemudian ayat-ayat Quran itu akan menjadi sinar bagi kehidupan kita. Bukan hanya sekedar wiridan yang dibaca tanpa makna, yang diulang-ulang tanpa pemahaman. Maka kemudian Al-Quran yang kita baca tidak bisa menjadi furqan. Furqan itu kemampuan, kepekaan untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu, fungsi Al-Quran yang seperti ini ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah faktor yang membuat seseorang akan menjadi insan rabbani. Insan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insan yang bisa mengendalikan nafsunya untuk dibawa tunduk patuh pada Allah. Walakin kunu rabbaniyin, orang-orang rabbani ya, bukan orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu, apalagi dikendalikan syaitan dari luar. Dia adalah orang rabbani yang mengikuti kendali Allah Subhanahu wa taala, dekat pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Apa barometer, penyebab, indikator yang mendorong ia bisa seperti itu? Bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Karena ada aktivitas tu'allimunal kitab, mengajarkan Al-Quran. Wa bima kuntum tadrusun, dan karena dia sering mengkaji isi Al-Quran. Ya, di saudaraku rahimakumullah, kajian seperti ini adalah satu harapan bagaimana Allah membimbing kita menjadi insan rabbani, karena kita mengajarkan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan kita terus belajar. Sesungguhnya pada saat saya sedang memberi nasihat pada orang lain seperti ini, itu yang pertama kali saya nasihat adalah diri saya. Semoga nafsu saya bisa dikendalikan oleh pikiran saya sendiri dengan izin Allah, karena kita taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku rahimakumullah, inti dari pembiasaan tilawatul Quran selama Ramadan ini adalah ya, mencas kembali, memberi energi, merefresh pemikiran. Bahkan lebih dari itu adalah mendelete yang buruk, ya, mengupgrade lagi memori-memori yang benar. Saudaraku rahimakumullah, kalau sudah seperti ini, ya, kita digait dengan ayat-ayat Al-Quran, insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat. Dan yang terakhir saudaraku, kalau orang sudah terbimbing dengan Al-Quran, sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudah mengendalikan hawa nafsu, ia tinggal dipersembahkan kepada alam semesta sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, tiga energi yang tadi kita sebutkan itu harus menggerakkan manusia menjadi titik yang paling sempurna yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. Nah, itu disimbolkan dengan kewajiban zakat fitrah, dengan didorong bersedekah, memberi buka puasa pada orang. Rasulullah memberikan keteladanan yang sampai digambarkan oleh Bunda Aisyah bahwa Rasulullah di bulan Ramadan itu kebaikannya kepada sesama itu seperti angin yang bertiup. Semua merasakan kebaikan Rasulullah SAW. Kebaikan hartanya, kebaikan kata-katanya, kebaikan doanya. Oleh karena itu saudaraku rahimakumullah, Ramadan ini melatih kita menjadi seorang yang anfa'un nas linnas, yang banyak memberi manfaat. Maka kita evaluasi, sudah seberapa besar kita bermanfaat kepada orang lain.
mulai bermanfaat kepada kedua orang tua, bermanfaat pada istri, pada anak, bermanfaat pada sesama tetangga, bahkan bermanfaat pada seluruh dunia. Memberikan kemanfaatan pada seluruh dunia, saudaraku rahimakumullah. Sampai pada hal yang sangat di luar dugaan kita. Ya, bagaimana Rasulullah SAW memberikan saran, seandainya kamu mendapat berita bahwa besok lusa terjadi kiamat dan di tanganmu ada tunas pohon yang mau kamu tanam, jangan diurungkan. Tanam pohon itu, gitu kan? Tanam pohon itu walaupun besok mau kiamat. Kenapa Rasulullah memberikan nanam pohon? Karena pohon itu sudah berbuah dan memberikan kemanfaatan walaupun baru tunas. Kemanfaatannya yang masih dibutuhkan oleh manusia walaupun besok kiamat. Apa yang sangat kita butuhkan? Andaikan besok kiamat, apa yang paling kita butuhkan? Bukan mobil, bukan tabungan. Yang kita butuhkan adalah oksigen untuk bernafas. Yang paling dibutuhkan oleh orang pada saat sakit itu bukan emas bergram-gram, tapi yang dibutuhkan oleh orang sedang sakit adalah bagaimana dia bisa menghirup oksigen dengan baik. O2 itu dihasilkan dari pohon. Subhanallah. Bagaimana kita memberikan manfaat kepada orang? Mungkin orang berpikir bahwa manfaat pohon itu adalah buahnya, buah kurma, buah kelapa. Kalau orang suruh nanam pohon kurma, pohon kelapa, sementara dia sudah sangat tua, kapan dia bisa memetik buahnya? Tentunya kalau buahnya itu ya memang lama. Tapi buah dari pohon itu adalah salah satunya oksigen. Selama dia ada daun, maka dia menghasilkan O2 dan O2 itu dibutuhkan oleh manusia. Saudaraku, ya, kalaulah kita tidak bisa memberikan kemanfaatan pada orang lain, maka kata Rasulullah SAW, sedekahnya orang yang seperti ini adalah dia tidak mencelakai dan merugikan orang lain. Rasulullah memberikan pesan yang sangat pendek, la darara wala dirara. Tidak boleh kita menimpakan bahaya pada orang lain, bahkan kita tidak boleh membalas orang lain yang berbuat bahaya dengan bahaya yang tidak diizinkan oleh syariah. Saudaraku rahimakumullah, 4 pembiasaan inilah yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa sampai Ramadan yang akan datang. Kemudian dicas lagi, diperkuat lagi, terus begitu. Maka insya Allah energi Ramadan bulan ini akan terus menyala dan kita manfaatkan sampai ketemu Ramadan, dan belum habis ketemu Ramadan lagi, ditambah lagi energi kita menjadi insan yang mudah-mudahan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada orang-orang tersebut dan orang-orang pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya perenungan kali ini. Mudah kita bisa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala di hari-hari akhir untuk mengevaluasi sejauh mana Ramadan berhasil mentraining kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.